Kelompok Xiaoyan sampai di sebuah goa yang terletak di kedalaman lembah. Di sana adalah tempat yang gelap, dingin, dan lembab. Tumpukan kerangka berserakan di mana-mana. Tepat di ujung goa terdapat sebuah kolam. Air kolam itu berwarna merah darah. Beberapa tulang kerangka masih mengambang di permukaan kolam, disertai beberapa uap gelembung yang muncul dan meledak di permukaan kolam membawa energi alami yang berasal dari dasar kolam tersebut. Xiao Yixian melirik ke samping. Xiaoyan, apakah ini kolam darah piton surga kono? Xiaoyan merenung sejenak. Seharusnya ini adalah kolam darah piton surga kono. Secara samar-samar aku dapat merasakan bahwa di dasar kolam ini terdapat energi alam yang sangat melimpah. Tampaknya piton surga kono telah bekerja keras untuk membentuk kolam darah ini. Namun sayangnya ini malah menjadi keberuntunganku. Xiaoyan mengalihkan pandangannya kepada King Lin dan meminta gadis itu untuk mengatur piton surga kono berjaga di depan goa selama pelatihannya. King Lin mengangguk dan menghilang dari tempatnya. Sementara Cailin dia nampak begitu khawatir. Namun Xiaoyan memintanya agar tidak perlu khawatir. Karena selain memiliki api surgawi yang melindungi tubuhnya, ia juga memiliki armor naga kuno. Jadi dia pasti bisa bertahan di dalam kolam darah itu. Cailin mengangguk. Kamu harus berhati-hati, kirimkan sinyal jika ada perubahan yang tidak terduga. Lalu ketiga gadis itu dengan cepat menghilang dari tempatnya. Xiaoyan segera duduk bersila di tengah kolam darah dan memulai untuk menyerap energi alam di sana. Kolam darah yang awalnya tenang kini menunjukkan beberapa gejolak aneh dan suara misterius seperti guntur. Ketika energi darah mulai memasuki tubuhnya, Xiaoyan merasakan sakit yang luar biasa. Energi yang terkandung di dalam kolam darah adalah energi yang sangat padat. Sehingga ketika energi itu memasuki tubuh seseorang, ia akan memberikan rasa sakit seperti ditusuk oleh ribuan pedang. Piton surga kono telah memasukkan beberapa bahan misterius dan tidak diketahui asalnya ke dalam kolam darah, sehingga secara alami energi yang terkandung di dalamnya akan menyebabkan beberapa sifat korosif yang sangat kuat. Xiaoyan hanya bisa menghela napas ketika menahan rasa sakit yang luar biasa ini. Ia membentuk segel di tangannya dan api surgawi segera menyelimuti tubuhnya. Energi liar dan keras itu segera menggumpal dan berubah menjadi energi yang sangat murni setelah disempurnakan oleh api surgawi dan secara perlahan memasuki tubuh Xiaoyan. Xiaoyan dapat merasakan adanya suatu perubahan di dalam dirinya. Dia dapat menggunakan energi murni dari kolam darah itu untuk melatih tubuh kaca kingkong ke tingkat puncak dan dirinya akan menerobos ke Duzun bintang 9. Tidak terasa 3 hari telah berlalu. Saat ini Xiaoyan masih berada dalam pelatihannya. Energi yang sangat kuat mengalir dari dalam tubuhnya. Energi ini seperti sebuah gunung berapi yang akan segera meletus. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat kini tiba-tiba terbuka. Bersamaan dengan itu, sebuah cahaya emas segera memancar ke atas langit menembus puncak gunung dan menghancurkan bebatuan di sekitarnya. Tubuh kaca kingkong Xiaoyan berdiri tegak dan ukurannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Di sisi lain, kelompok Cailin dikejutkan oleh kemunculan energi yang sangat kuat berasal dari tempat pelatihan Xiaoyan. Mereka semua segera bergerak untuk memeriksanya. Kelompok Cailin menggantung di udara ketika melihat tubuh kaca kingkong Xiaoyan menerobos gunung. Ketika merasakan aura kuat berasal dari Xiaoyan, Cailin bergumam, apakah dia berhasil menerobos Dozun bintang 9. Tubuh kaca kingkong mengeluarkan suara raungan seperti guntur dan hembusan aura menakutkan setara dengan seorang elit banseng yang menyebar ke segala arah. Setelah gemuruh dan aura emas itu menyebar, tubuh kaca kingkong perlahan menyusut. 4 gadis cantik itu segera mendekati Xiaoyan dengan penuh rasa gembira. Xiaoyan tampak tersenyum dan mengangguk. Lalu dia memalingkan pandangannya ke arah kekosongan. Kita telah menunda waktu selama beberapa hari. Sepertinya kita harus mempercepat langkah kita dan bergegas menuju panggung wilayah kuno. Ayo kita pergi. Cailin dan yang lainnya mengangguk. Sebelum mereka bergerak, dari kejauhan mereka melihat beberapa ahli yang melesat dengan cepat. Xiaoyan menebak berdasarkan arah yang dituju oleh orang-orang itu, mereka jelas menuju ke arah panggung wilayah kuno. Sepertinya sudah banyak para ahli yang berkumpul di sana. Dari belakang terdengar suara King Lin yang berkata, "Tuan muda Xiaoyan, haruskah kita menggunakan orang besar ini?" Sembari menunjuk ke arah piton surga kuno.
Kekuatan pitun surga kuno bisa dianggap yang terkuat di wilayah tanah barbar ini. Kita bisa menggunakan keganasannya untuk menakuti beberapa binatang buas saat dalam perjalanan. Ini akan menghindarkan kita dari beberapa masalah yang tidak perlu. Xiaoyan tampak tersenyum dan mengangguk. Lalu dia melompat ke atas ular besar itu, diikuti oleh 4 ayangnya, yakni Cailin, Xiao Yixian, Qinglin, dan juga Yunyun. Setelah Qinglin menunjuk jarinya ke depan, piton surga kuno segera bergerak dengan cepat menuju arah panggung wilayah kuno. Saat dalam perjalanan, nampak beberapa binatang buas yang dapat merasakan keganasan dari piton surga kuno segera menghindar dari tempat yang akan dilewati oleh kelompok Xiaoyan. Bahkan beberapa ahli duzun dari beberapa faksi begitu tercengang ketika melihat kelompok Xiaoyan menggunakan piton surga kuno sebagai kendaraan. Setelah sampai di tempat terdekat dengan wilayah panggung kuno, pitun surga kuno disimpan kembali oleh Qinglin. Binatang itu terlalu besar dan menarik banyak perhatian. Secara alami harus disimpan untuk menghindari beberapa masalah yang tidak perlu. Kelompok Xiaoyan segera terbang ke arah panggung wilayah kuno. Namun bukan hanya mereka, tetapi orang-orang dari faksi lain juga menuju ke sana. Dari kejauhan, Xiaoyan melihat sebuah bangunan yang berdiri di tengah sebuah lembah. Banyak ahli yang mulai berkumpul di sana. Xiaoyan berkata, seharusnya tempat ini adalah panggung wilayah kuno. Ketika mendarat di alun-alun, Cailin, Xiao Yixian, dan juga Yunyun, ketiga gadis cantik bertombal badak jombo itu menjadi pusat perhatian dari para lelaki pemburu gadis belia. Secara alami, tatapan ketiga gadis itu berubah dingin saat mendapatkan perlakuan cabul semacam itu. Sementara Xiaoyan, dia tidak melihat satu orang pun yang dia kenal ketika berada di tempat itu. Lalu ketika dia berjalan lebih jauh, dia tampak tersenyum. Akhirnya dia menemukan beberapa sosok yang dia kenal, terutama seorang gadis berpakaian hijau. Xiaoyan mengajak keempat gadis di belakangnya untuk mengikutinya dan berjalan ke arah klan Gu. Xiaoyan tidak terlalu tertarik dengan anggota klan Gu lainnya. Dia hanya ingin bertemu dengan Sun Er. Namun ketika kelompok Xiaoyan terus berjalan ke depan, mereka dihadang oleh Peng Qing'er dan kelompoknya. Gadis itu dengan sombong berkata, tempat ini bukanlah tempat yang seharusnya kau datangi, enyahlah. Bersamaan dengan itu, aura Doqi yang kuat segera menyebar dari tubuhnya. Xiaoyan hanya tersenyum ketika melihatnya. Sementara di sisi lain, kelompok dari klan Gu akhirnya menyadari keberadaan Xiaoyan setelah mengalihkan pandangan mereka ke arah suara keras Peng Qing'er barusan. Sebuah senyum dan kegembiraan terlintas di wajah Sun Er ketika melihat Xiaoyan. Gu Hua segera tertawa dan berkata, tampaknya Xiaoyan menemui sesuatu. Tidak disangka dia juga memiliki beberapa masalah dengan suku Ponik Iblis. Xiaoyan tidak melihat Peng Qing'er sedikit pun. Yang dia lakukan hanya mengucapkan beberapa kata kasar kepada orang-orang yang berada di samping gadis itu dan terus melangkahkan kakinya ke depan. Peng Qing'er begitu marah setelah mendengar kata-kata kasar dari Xiaoyan. Dia segera melambaikan tangannya dan dengan kejam melepaskan serangan pilar cahaya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan berhenti dan menangkis serangan itu. Di saat yang sama dia juga melepaskan serangan api surgawi ke arah gadis itu. Peng Qing'er dapat merasakan aura yang sangat kuat dari api surgawi. Dia segera mundur beberapa langkah, namun setelahnya sebuah aura kuat dan kuno segera menyebar dari tubuhnya. Ini adalah kekuatan dari Ponik surga kuno. Peng Qing'er menatap tajam ke depan. Xiaoyan, hari ini aku akan menggunakan hidupmu untuk menebus rasa sakit yang aku terima. Mata Cailin dan yang lainnya menjadi dingin ketika mereka melihat Peng Qing'er menyerang dengan sesuka hatinya. Kekuatan Doqi segera melonjak dari tubuh keempat gadis itu. Jiao Peng yang melihatnya berkata, ini adalah masalah antara Qing'er dan Xiaoyan, jadi orang lain tidak boleh mencampurinya. Ketika kelompok Xiaoyan berada dalam situasi tertekan, tiba-tiba saja terdengar sebuah suara yang berkata, orang yang akan menderita kerugian kemungkinan adalah kelompok kalian. Suara itu berasal dari Gu Qingyang. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, secara alami kami tidak akan ikut campur. Namun karena suku Ponik Iblis kalian suka menindas dengan banyak orang, maka kami tidak bisa membiarkannya. Gu Qingyang mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan mengangguk. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk, tetapi tatapannya tetap tertuju kepada Sun Er yang ada di samping Gu Qingyang.
Kelompok Sokoponik Iblis tidak menyangka bahwa Xiaoyan berhubungan dekat dengan klan Gu. Untuk itu mereka berencana agar tidak terjadi pertikaian antara dua klan. Maka biarkan masalah yang terjadi diselesaikan oleh Xiaoyan dan Pinking Er dalam pertarungan 1 lawan 1. Xiaoyan melangkah ke depan dan berkata, "Jika kamu memaksa, maka lakukan sesuai keinginanmu." Senyum dingin muncul di wajah Pinking Er ketika dia melihat Xiaoyan melangkah maju. Sebuah serangan sutra warna-warni segera dilepaskan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Kamu masih saja menggunakan trik lama ini untuk melawanku. Kekuatanmu memang meningkat pesat, tetapi kamu tidak dapat mengendalikannya." Mendengar ejekan itu, Pinking Er menjadi semakin emosi. Kekuatan Doki di tubuhnya melonjak keluar membentuk ponik raksasa. Gadis itu menunjuk ke depan dan berteriak, "Xiaoyan, matilah!" Xiaoyan hanya tersenyum. Ini masih trik kecil yang sama. Lalu sebuah cahaya emas muncul di mata Xiaoyan. Burung ponik dengan kejam menghantam tubuh Xiaoyan dan menciptakan sebuah ledakan. Cailin dan yang lainnya begitu khawatir. Sun Er mengepalkan tangannya. Secara alami dia tidak terima jika ada orang lain menyakiti Xiaoyan. Pinking Er nampak tersenyum. Akhirnya dia berhasil mengalahkan Xiaoyan. Tapi tidak semudah itu Pergoso. Cahaya keemasan tiba-tiba memancar dengan kecepatan yang menakutkan. Cahaya keemasan itu berubah menjadi sosok Xiaoyan dan muncul di hadapan Pinking Er. Kilau keterkejutan melintas di mata gadis itu. Ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan muncul dalam keadaan baik-baik saja. Sebuah telapak tangan dengan cepat melintas di matanya. Dalam sekejap tubuh Pinking Er terlempar ke permukaan lantai batu. Dengan dingin Xiaoyan menatapnya dan berkata, "Aku tidak peduli dari mana kekuatanmu itu berasal, tapi jelas semua itu bukan milikmu." Jiopeng menatap ke depan. "Xiaoyan, kamu memang sangat kejam. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan kepada seorang gadis cantik." Xiaoyan membalas, "Karena dia telah menyerangku dengan kejam, maka aku menganggapnya sebagai musuhku. Aku tidak pernah menunjukkan belas kasihan saat melawan musuhku, terlepas dari betapa cantiknya dia." Sebuah tawa segera muncul dari arah kelompok klan Gu. "Xiaoyan, kamu memang luar biasa. Aku sangat mengagumimu." Kelompok Xiaoyan segera bergabung dengan kelompok dari klan Gu. Ketika melihat Cailin, Sun Er menyapanya, "Apakah ini kakak Cailin? Aku sering mendengar Xiaoyan menyebut namamu." Cailin nampak sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Sun Er. Ia teringat Xiao Ding pernah memberitahunya bahwa Sun Er adalah kekasih masa kecil Xiaoyan. Seandainya kejadian di dalam magma itu tidak terjadi, mungkin saat ini Sun Er telah menjadi istri Xiaoyan. Secara alami, Cailin mengerti bahwa Sun Er masih memiliki tempat di hati Xiaoyan, dan dirinya agak mirip seperti pihak ketiga dalam hubungan ini. Sementara para lelaki dari klan Gu dan beberapa paksi lainnya nampak heran ketika melihat Xiaoyan dikelilingi oleh banyak gadis cantik. Tidak hanya cantik, tetapi para gadis itu memiliki reputasi dan latar belakang yang kuat. Sun Er berjalan ke depan. "Kakak Xiaoyan, kita akan bisa memasuki bagian terdalam wilayah panggung kono jika kita terus berjalan jauh ke arah utara. Namun jalan di sana dijaga oleh pasukan binatang buas, sehingga untuk mendekati pohon bodhisattva tidak akan mudah. Pasukan binatang itu sangat sulit untuk dihadapi." Sebuah suara terdengar dari seseorang berpakaian hitam yang tergantung di langit. Dia menyarankan agar semua orang bekerja sama. Jika tidak, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk dapat melewati pasukan binatang buas tersebut. Sun Er menatap Xiaoyan dan berkata, "Kakak Xiaoyan, kamu harus berhati-hati dengannya. Orang itu berasal dari Aula Jiwa. Dia adalah salah satu dari 2 generasi muda klan Hun yang kemungkinan akan menjadi penerus kepala klan Hun berikutnya." Kilau keterkejutan melintas di mata Xiaoyan ketika mengetahui hal itu. Kesan pertama Xiaoyan ketika mendengar seseorang yang berasal dari Aula Jiwa adalah sebuah perasaan bahaya yang muncul di hatinya. Namun anehnya, pria bernama Hon Yu itu tidak mengambil tindakan apapun ketika Xiaoyan menemui beberapa masalah dengan suku Ponik Iblis sebelumnya. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan tahu sedikit tentang klan Hun. Klan ini sangat misterius, jadi secara alami dia akan selalu berhati-hati. Xiaoyan menatap Hon Yu yang tergantung di langit dan bergumam, "Orang ini memiliki penampilan yang ramah, tapi justru keramahannya inilah yang membuatnya tampak lebih berbahaya."